Au, au. Halo para ceroters, gimana? Pipi masih merah karena abis ditampar realita. Pundak sudah merasa pegal karena sekarang memiliki tanggung jawab. Au. Setelah saya membahas film-film aksi komedi milik Mamang Jeki terus-menerus dan saya takut jiwa kehororan kalian hilang, maka kali ini saya akan membahas film perhororan duniawi. Ya, kali ini saya akan membahas film berjudul Paranormal Activity yang pertama yang dirilis tahun 2007. Film yang bertemakan found footage pertama yang saya tonton. Dan film ini juga berhasil viral pada masanya karena banyak yang menyangka ini adalah kejadian sungguhan. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum kita lanjut ke filmnya, mari kita sama-sama pencet tombol like, share, dan subscribe. Lalu ketik pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Agar apa? Jelas agar channel ini bisa besar dan saya bisa mengganti uang rokok dan juga listrik selama pengeditan film ini. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film akan berfokus pada sepasang kekasih yang baru saja pindah rumah. Dia bernama Katie dan juga Mika. For your information, aduh anjing pakai bahasa Inggris gaya. Mika adalah seseorang yang sering sekali mengabadikan kegiatan dirinya dan juga pacarnya dengan kamera baru yang dia miliki. Mulai dari makan, minum, mencengkrama, ngobrol, tidur, napikeun kamodol oge diabadikan. Singkat cerita, ketika malam tiba, tepatnya jam 11:23 PM, kamera diletakkan tepat di depan mereka untuk merekam segala aktivitas yang ada di rumahnya selama mereka tidur. Dan ketika pagi menjelang, Katie menemukan kunci mobil yang sudah berada di lantai. Padahal sebelumnya dia menaruhnya di meja. Namun di sini mereka masih menghiraukannya. Bisa saja kunci itu jatuh ke senggol tikus, kata Mika. Setelah itu mereka melanjutkan aktivitasnya dimulai dari berenang. I think that's Oh, I got a big one. Setelah acara berenang itu selesai, di sini Katie mengundang seorang cenayang yang bergelar dokter ke rumahnya karena dia tahu sang pacar sangat tertarik dengan dunia perhororan dan sekaligus untuk mengecek rumahnya yang baru. You are totally not taking this seriously, are you? Tak lama dari itu, datanglah sang cenayang bernama Dr. Fredrich. Dan di sini, Katie mulai menceritakan kejadian-kejadian masa lalunya. Yang pada faktanya, Katie sudah mengalami hal-hal goib sejak kecil. Dimulai dari umur 8 tahun, dia bersama adiknya melihat sosok hitam besar ketika dia baru bangun. Lalu dilanjutkan dengan kebakaran rumah yang entah apa penyebabnya. Karena tidak ada arus pendek di rumahnya, namun mereka sekeluarga masih diberi keselamatan. Dan sejak umur 12 tahun lah Katie mulai rutin diganggu setan hingga dia besar seperti sekarang. Stres gak tuh? Bahkan sampai dia pindah ke rumah baru, dia masih tetap diganggu dengan seringnya mendengar suara air keran yang menyala dan mati sendiri, mendengar suara bisik yang memanggil namanya, suara geretan kuku di tembok, bahkan sampai mendapat notif ke HP-nya tentang tagihan ShopeePay bulan kemarin. Dan dari sinilah Dr. Fredrich menjelaskan kemungkinan yang mengganggunya adalah sesosok iblis, sementara dia adalah seseorang yang ahli dalam bidang perhantuan. Sebagai info tambahan, di sini Dr. Fredrich menjelaskan perbedaan hantu dan iblis, yang dimana sesosok hantu adalah arwah gentayangan dari seseorang yang sudah tewas, dan dia hanya memakan aura-aura negatif di dalam rumah. Sementara iblis adalah sesosok makhluk yang sangat amat jahat, yang bisa mencelakakan orang hanya untuk kesenangannya. Jahat kan? Karena Dr. Fredrich bukanlah seseorang yang ahli di dalam bidang periblisan, akhirnya dia menawarkan pada Katie untuk berdiskusi dengan temannya yang bernama Dr. Johan. Karena dia adalah orang yang tepat untuk menangani tentang dunia periblisan atau juga disebut demonologis. Dan di sini Mika menyarankan saran yang sangat amat bodoh kepada Dr. Fredrich. Dia menyarankan agar bermain Ouija board untuk menanyakan apa yang iblis itu mau, lalu memberikannya agar dia bisa pergi. Dan sudah jelas saran bodoh itu ditolak oleh Dr. Fredrich. Karena bermain Ouija board adalah tindakan bodoh yang malah bisa membuat iblis itu memiliki pintu masuk untuk terus-menerus mengganggu Katie. Dan juga di sini Dr. Fredrich mengatakan bahwa bisa saja yang diinginkan oleh iblis itu adalah Katie. Because what it probably wants is Katie. Have a very safe trip back. I will. Bye-bye. Both of you. Bye.
Singkat cerita, di malam harinya Mika mengatakan pada Katie untuk tidak usah mengundang Dr. Johan datang karena dia masih bisa mengatasi gangguan-gangguan yang didapatkan oleh Katie. Dan Katie pun menyetujuinya dengan syarat kalau keadaannya semakin memburuk, dia yang akan menelpon Dr. Johan untuk membantu mereka. Setelah deal-dealan itu terjadi, akhirnya mereka berdua pun tidur. Namun tepat di jam 2.09 AM, tiba-tiba pintu mereka bergerak sendiri. Mika dan Katie pun melihat rekaman yang semalam dan mereka masih menganggap itu hal yang biasa terjadi. Namun Mika di sini tingkahnya semakin boloho dengan mengatakan di depan pintu bahwa si iblis hanya bisa menggerakkan pintu tanpa bisa melakukan hal yang lain. Singkat cerita, ketika malam kelima tiba, di sini tepat di jam 2.55 AM, tiba-tiba Katie terbangun akibat mimpi buruk dan tiba-tiba karena suara itu, akhirnya Mika dan Katie turun untuk mengeceknya sambil terus merekam. Namun sudah jelas mereka tidak bisa menemukan apa-apa di sana. Dan disinilah Mika malah menantang sang iblis dengan mengatakan, "Kur segitu hungkul kemampuan maneh, halah kintil." Dan setelah mengatakan itu, tiba-tiba Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. ya, itu adalah iklan Shopee COD yang saya download sendiri di YouTube. Aduh, saking pengennya dapat iklan tapi kan download sorangan di YouTube. Dan ketika pagi hari sudah menjelang, Katie yang sedang kedatangan temannya kembali dikejutkan dengan saran boloho dari Mika yang mengatakan bahwa si iblis mungkin ingin berkomunikasi. Maka dari itu, Mika akan membeli papan Ouija sebagai alat komunikasi mereka dengan iblis. Namun, tentu saja saran itu mendapat tolakan keras dari Katie dan temannya. Dan di sini, Katie meminta Mika berjanji untuk tidak membeli papan Ouija itu. Promise you I won't buy a Ouija board, okay? Singkat cerita, setelah beberapa hari tidak mendapat gangguan dari sang iblis, tepatnya 8 hari dari kejadian terdengar suara di lantai bawah, yaitu di malam ke-13, Mika yang merasa kesepian tanpa kehadiran sang iblis pun kembali menantangnya dengan berkata, "Mana nih? Uwedei gangguan? Takut iya." Katie yang mendengar hal itu jelas sangat marah dan menyuruh Mika untuk berhenti menantangnya dan segera tidur. Namun di jam 3.13.57 AM, Katie terbangun karena mendengar suara berdegum di lantai bawah. Dan tepat di jam 3.15 AM, tiba-tiba ya, kembali ada gangguan dari sang iblis yang ditantang oleh Mika. Dan ketika dicek kembali oleh mereka, jelas mereka tidak mendapatkan sesuatu. Oh my God. Di pagi harinya, Mika yang sudah mendapatkan gangguan seperti itu masih tetap tidak percaya dan malah mengatakan mungkin itu hewan yang ada di loteng. Entah hewan apa, mungkin piton. Dan di malam ke-15, di sini Katie kembali terbangun. Namun dia hanya berdiam diri saja sambil menatap Mika selama kurang lebih 3 jam. Lalu berjalan keluar kamar tanpa merasa pegal-pegal di kakinya. Mika yang sadar bahwa Katie tidak ada di sampingnya segera mencari keberadaan Katie. Hey, what are you doing out here? Ya, Katie ditemukan sedang bermain ayunan pagi-pagi buta bahkan sebelum azan subuh berkumandang. Dan ketika disuruh masuk, dia tidak mau dan malah mengusir Mika. Mika yang merasa kasihan pacarnya di luar hanya menggunakan tank top dan celana pendek berniat mengambilkan selimut. Namun tiba-tiba What the fuck is going on? Come out! Fuck! ya, terdengar suara kembali di dalam kamar mereka dan juga TV yang tiba-tiba menyala. Di pagi harinya, Mika menanyakan kejadian semalam kepada Katie. Namun di sini, Katie sama sekali tidak mengingat bahwa dia berdiri selama 3 jam sambil menatap Mika lalu pergi main ayunan. Yang dia ingat hanya Mika yang tiba-tiba menyorot mukanya dengan kamera. Namun, diam-diam di sini Mika meminjam papan Ouija ke temannya dan berencana berkomunikasi dengan sang iblis. Ya, memang dia hanya berjanji untuk tidak membelinya. Jadi, kalau minjem masih boleh.
Katie yang tahu akhirnya marah kepada Mika. Dan karena melihat pacarnya marah, akhirnya Mika menyusul Katie untuk membujuknya. Namun ketika mereka berdua sedang pergi, tiba-tiba ya, papan Ouija itu bergerak sendiri lalu terbakar. Keesokan harinya, Mika mendapati papan Ouija itu ada bekas gambaran yang sebelumnya tidak ada. Dan dari hasil rekamannya, Mika berusaha mengartikan apa yang diinginkan si iblis. Tapi karena kesulitan, akhirnya Mika berasumsi bahwa si iblis mengatakan Diana atau Edina. Di malam harinya, untuk membuktikan bahwa ada makhluk di sana, Mika mempunyai ide dengan menaburkan bedak bayi di sekitaran pintu. Dan mereka pun tidur. Namun seperti biasa, pada subuhnya, mereka menemukan jejak dari sang iblis yang membuat Mika mengikuti jejak itu. Still here, let's go. Oh my god! Did you do that? Di sana mereka menemukan jejak itu berakhir di gudang dan terlihat juga plafonnya terbuka yang membuat Mika masuk ke loteng untuk memeriksanya. You have no idea. Over there, stuck in the. Oh my god, Mika, come back down. Come on. Di sana Mika hanya menemukan foto masa kecil dari Katie. Namun yang anehnya, Katie mengatakan seharusnya foto itu sudah terbakar bersama dengan rumah masa kecilnya. Di pagi harinya, Katie yang sudah merasakan sangat amat terganggu dengan sifat si iblis, akhirnya memutuskan untuk menelpon Dr. Johan. Namun karena arahan dari sutradara dan juga untuk mengurangi kos produksi film, sang penulis film menuliskan bahwa Dr. Johan sedang keluar kota untuk beberapa hari, yang membuat Katie terpaksa kembali menelepon Dr. Fredrich untuk meminta bantuan. Di malam harinya, tepatnya di malam ke-18, Katie dan Mika kembali mendapat gangguan dari sang iblis. Mika yang sudah kesal dengan tingkah sang iblis, akhirnya kembali menantang sang iblis. Di pagi harinya, ketika mereka berdua sedang makan, terdengar suara bingkai foto yang pecah. Namun anehnya di sini hanya muka Mika saja yang terdapat goresan. Dan di sini kita juga sudah paham bahwa sang iblis sudah kehel dengan tingkah dari Mika. Tak lama dari itu, Dr. Fredrich pun datang ke rumah mereka. Namun baru saja Dr. Fredrich masuk, dia langsung merasakan hawa yang tidak enak di rumah itu. Dan juga dia merasakan hawa yang kuat yang tidak senang dengan kehadiran dari Dr. Fredrich, yang membuat Dr. Fredrich langsung izin untuk pulang kembali. Hawa apakah itu? Entahlah, hanya mas-mas tahu crispy yang tahu. Singkat cerita, di malam ke-20, Katie dan Mika yang sedang tidur kembali mendapat gangguan. Namun kali ini sangat amat ekstrim dan itu dibuktikan dengan adegan berikut. Akibat kejadian semalam, Katie mendapatkan luka di pinggangnya. Melihat serangan itu sudah semakin brutal dan sudah mengarah ke serangan fisik, akhirnya Mika mengajak Katie untuk menginap saja di hotel nanti malam. Namun di sini tiba-tiba Katie berperilaku aneh dengan melukai tangannya sendiri hingga tak sadarkan diri. Tetap dengan pendiriannya, setelah Katie tersadar, Mika kembali mengajaknya ke hotel untuk menginap. Namun di sini Katie malah menolak dan meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Hingga sampai di malam ke-21, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2006, pada jam 1.27 menit dan 37 detik AM, Katie terbangun dan kembali dia mematung sambil melihat Mika. Yang entah bagaimana, bersamaan dengan Katie yang mematung melihat Mika, selimut pun ikut bergerak. Setelah kurang lebih 1,5 jam dia mematung, Katie lalu turun dan tiba-tiba ya, Mika tiba-tiba terlempar dari luar kamar menabrak kamera kesayangannya sendiri. Dan juga terlihat baju Katie yang sudah berlumuran darah. Dari sini kita semua bisa menyimpulkan bahwa Mika mati di tangan pacarnya sendiri. Dan di sini kita juga melihat Katie yang sedang tersenyum ke arah kamera dan ya, jump scare yang sangat membagongkan.
Di akhir cerita, kita diperlihatkan sebuah tulisan yang menjelaskan bahwa mayat Mika ditemukan polisi pada tanggal 11 Oktober 2006 dan keberadaan Katie tidak ditemukan. Dan film pun tamat. Sudah tidak ada yang bisa saya jelaskan di film ini karena memang film ini adalah film yang mudah dicerna. Secara alur pun bukan alur yang bikin pusing dengan maju mundurnya alur cerita. Tapi secara overall, film ini membuat saya mengingat kejadian-kejadian yang sedikit mirip dengan apa yang dialami Katie. Mulai dari mendengar suara nangis, mendengar suara bisikan-bisikan, dan puncaknya saya mendengar suara bisikan yang memanggil nama adik saya seperti ini. Samsul, Samsul. Enggak, nama adik saya bukan Samsul. Dan film ini juga nampaknya film Paranormal Activity yang pertama dan yang terakhir yang saya bahas. Karena saya merasa sedikit geeng ketika menulis skrip ini pada malam hari. Tapi kalau video ini banyak yang menonton dan juga bisa membuat saya mendapatkan AdSense dengan cepat, tentu saya akan membahasnya lagi. Karena yang terpenting adalah cuan.